Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Sarah, Mas Bro mau tanya nih. Iya. Mau tanya jamaah ini dari mana nih? Jamaahnya dari Iki. Iki, Masya Allah. Zara, Ya. nih Mas Bro mau tanya nih. Tanya Kalau Zara melihat ada pasangan ganteng sama cantik, atau cantik sama nggak ganteng, menurut Zara itu gimana? Menurut Zahra sih ya tergantung ya Mas Bedu ya. Dilihatnya tuh dari sudut mana gitu loh. Mungkin kalau melihatnya berdasarkan syahwat, mungkin ya cantik ganteng itu ideal. Tapi kalau dilihatnya bukan berdasarkan syahwat ya oke-oke aja lah, nggak masalah Mas Bedu. Seperti itu. Kalau Bedu mau tanya pendapat Cagus, gimana Cagus melihat hal ini? Kamu bukan Cagus bukan? Kamu Cagus bukan? Kadang-kadang. Bisa Karena Cagus kadang-kadang Iya. cak cicuk. Jadi gini, kalau saya itu relatif sih. Relatif ya? Relatif. Jadi cantik, kurang cantik, ganteng, kurang ganteng relatif. Yang penting fungsinya. Fungsinya? Yang fungsi. Ganteng kalau nggak berfungsi juga buat apa gitu maksudnya? Cantik juga kalau nggak ada fungsinya juga. itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Misalnya kalau perempuan ya jangan ke laki-lakian. Atau kalau laki-laki jangan ke perempuan-perempuan. Atau kalau laki-laki jangan kemana-mana gitu maksudnya. Boleh, kalau nggak kemana-mana nggak kerja. Jadi fungsinya ya. Fungsinya. Dan Allah ridho dengan apa yang telah ditetapkan. Fungsinya. Jadi masih fungsi nggak itu? Nah, Iya. ini jawaban yang lebih lengkap dari Cak Agus. Iya. Yang lebih mendekati benar. Jadi memang cantik atau ganteng itu sebenarnya relatif seperti halnya mahal dan murah. Iya. Ya kan? Kalau mahal menurut orang kaya bisa jadi itu murah. Iya. Menurut orang miskin bisa jadi itu mahal. Jadi mahal. Wah, sepakat deh Zahra sama Cak Agus. Waalaikumsalam, Mah. Zahra Hejo. Hejo. Ya lo yang cantik-cantik nih. Dari mana kalian? Dari II. Iki. Masya Allah. Seger-seger. Seger ya, Mah, Masya Allah. Seger banget ya Maya. Ini umurnya 19-an. Masya Allah. Kamu berapa? 19 tahun? 22. Mah. Udah Semester berapa? Oh, semester 7. 7. Kalau yang baru masuk tuh. Kamu tahu Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahu kan? Kenapa? Karena ada urusan untuk kuliahnya kan ya Maya? Nggak ada kaitannya sama kuliahnya. Nggak ada, nggak nyambung lu mah. Nggak nyambung. Aneh nanyanya ya. Iya, Masya Allah. Ini memang Mas Bedu jadi nggak fokus karena melihat jamaah kita kan cantik-cantik nih, Mas. Seger-seger. Iya, tapi masih normal berarti. Jangan sampai kalau melihat yang ganteng-ganteng jadi nggak fokus tuh bahaya ya, Mah. Bahaya. Nah, jadi cantik. Belum ada obatnya. Cantik dan ganteng itu relatif ya, Mas Bedu? Relatif. Nah, bagaimana Mah Islam menjelaskan tentang cantik dan ganteng ini Mah menurut Islam? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Cantik, ganteng, relatif. Di kita, maaf dalam tanda kutip, yang namanya cantik, apalagi di TV, di koran-koran, di majalah disampaikan. Perempuan cantik yang tingginya sekian, semampai, langsing, payudaranya gede, boncengannya gede, bibirnya Doer. Memble. apa namanya? Penuh. Doer. Bukan doer. Salah. Apa? Penuh katanya gitu ya. Matanya blok. Oh iya. Konon itulah yang digambarkan di TV perempuan yang cantik. Laki-laki yang ganteng, yang tampan. Di gambarannya imajinasi manusia tinggi, badannya atletis, sterak, Kotak-kotak. gede, kecil. Apakah Anda sudah memadai sebagai laki-laki ganteng? Jauh. Ini secara umum Ya, Mah. orang memberikan gambaran tentang cantik dan ganteng. Namun tadi kalau Mah nggak salah dengar, Agus bilang laki-laki yang ke cewek-cewekan, cewek-cewek yang ke laki-lakian. Dalam Islam Agus tidak ada. Kita lihat dalam Al-Hujurat ayat 13.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kalian aku jadikan dari laki-laki dari perempuan. Kalian aku jadikan berbangsa, bersuku, bernegara untuk saling kenal mengenal, bukan untuk menyombongkan diri. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang takwa. Semoga kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Amin. Jadi dari ayat ini, manusia itu yang dilahirkan ke alam dunia, Allah yang berfirman, nggak bakal bohong. Yang ada hanya laki-laki, hanya perempuan. Kalau ada laki-laki ke perempuan-perempuanan itu salah. Kalau ada perempuan yang ke laki-lakian itu pun salah. Karena Al-Quran, Allah yang menciptakan manusia, Allah hanya menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Artinya ada kesalahan dalam tubuh orang-orang tersebut. Mungkin mereka mengatakan hormon ini lebih banyak, hormon ini lebih banyak. Bukan. Tapi salah langkah dalam mereka menjalani hidup dan kehidupan. Nah, Al-Quran menyatakan hanya ada laki-laki dan perempuan. Buat saling kenal mengenal. Sekarang, bagaimana pandangan Islam yang namanya laki-laki ganteng? Yang namanya perempuan yang cantik? Kita ini, wajah kita, bentuk tubuh kita, seluruh postur tubuh kita. Mamah nanya ke kalian nih, yang iiki. Pesanan kita atau pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Pemberian Allah. Agus mukanya kayak gitu, Asror, Ajis, Amung paling bohai kayak ini kan bukan pesanan kalian. Iya apa iya? Iya, Mah. Bisakah kita memilih pengen lahir dari ibu yang mana, bapak yang mana? Bisa nggak? Enggak bisa. Bisakah kita memilih sama Allah minta nawar request? Allah, saya pengen lahir dari orang kota, orang kaya. Bisa nggak? Enggak. Pemberian Allah. Tidak bisa tawar-menawar siapa ibu kita. Siapa ayah kita. Tidak bisa tawar-menawar pengen muka yang bulat. Kayak daun terate. Muka yang mendaun sirih. Kayak kalian karena masih pada muda. Ya. Tidak bisa kita menawarnya. Karena Allah yang menyatakan. Huwaladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, bagaimana Islam mengklasifikasi mana yang cantik, mana yang tampan? Karena wajah ini, bentuk tubuh ini diciptakan oleh Allah. Rasul pun menyatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa sarikum, walakin yanzuru ila fi qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai wajahmu, bentuk tubuhmu yang aduhai. Yang dinilai oleh Allah hati kamu dan amalan-amalan kamu. Boleh jadi. Secara manusia yang tadi saya katakan. Orang ini cantik banget. Postur tubuhnya, wajahnya, bodinya. Tapi kira-kira kalau hatinya jelek. Kita suka nggak sama dia? Enggak mah. lah. Enggak. Tidak sedikit, maaf dalam tanda kutip. Yang image masyarakat secara umum yang menggambarkan perempuan cantik. Dia sebetulnya kalau secara umum tadi gambarannya jauh dari kecantikan. Tapi hatinya baik. Senang gak kita bergaul dengan mereka? Mah nyaman. Survei membuktikan, maaf. Kalau laki-laki melihat perempuan cantik seperti gambaran yang mama gambarkan secara umum. Buktinya. Begitu banyak perempuan yang cantik, yang langsing tinggi. Mukanya kinclong, glowing kalau kata Bedu. Belum pada nikah. Iya, Mah. Yang wajahnya biasa-biasa aja pada nikah duluan. Cepat malah nikahnya, Mang. Benar gak? Bener. Artinya yang namanya cantik itu relatif tergantung siapa yang menilai. Berdasarkan birahi, nafsu, atau berdasarkan hukum agama. Jadi relatif tergantung siapa yang menilai, tergantung dari arah mana mereka menilai. Ya. Tapi sebagai seorang muslim tentu saja acuan kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oke, cantik ganteng kalau hatinya tidak bagus juga. Buat apa? Buat apa? Karena yang dinilai sama Allah adalah ketakwaannya ya, Maya. Ya hati kita. Hati kita, bukan kecantikan dan Dan bukan amalan ketampanannya ya.
bersyukur sekali saya sudah tampan, hati saya apa? Kaca-kaca. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi jamaah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya Allah, beruntungnya ya Maya kalau misalkan, mohon maaf nih, contohnya seperti adik-adik kita nih Maya, sudah cantik, hafal Al-Quran, apalagi kalau pengaplikasian Al-Quran dalam kehidupannya itu luar biasa tuh. Itu. Jadi Al-Quran bukannya hanya dibaca, dimengerti isinya, ditadaburkan, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Ini mereka ngerti. Makanya penampilan mereka sederhana. Sederhana, Bang. Jadi bagaimana tandanya perempuan cantik dalam aturan agama? Iya, Ma. Mereka menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaguddu wa kullil mu'minati yagdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Jadi perempuan cantik dalam An-Nur ayat 31 itu oleh Allah dikatakan perempuan yang cantik bukan perempuan yang jelalatan. Apa aja dilihat. Nunduk. Jangan sekebetulan dilihat. Coba kalau bedu sama kalian yang anak-anak berempat. Kalau lihat perempuan merunduk begitu. Nggak banyak lagu. Atau yang jelalatan. Lebih suka yang mana? Yang nunduk. Itu yang cantik. Dua. Mereka punya rasa malu. Kalian sebagai laki-laki. Lebih suka perempuan yang malu-malu. Atau kalian lebih suka perempuan yang cablak? Malu-malu dong, Ma. Jadi yang kedua, perempuan yang cantik dalam Islam yang punya rasa malu. Al-haya su'batu minal iman. Ya. Rasa malu itu merupakan bagian iman. Kalau diambil sebagian, yang sebagian akan terambil. Artinya apa? Kalau orang ini punya iman, punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu, artinya dia beriman. Kalau satu tidak ada, dua-duanya tidak ada. Dua-duanya nggak ada. Jadi perempuan yang beriman, yang cantik, yang punya rasa malu. Bisa menempatkan diri sebagai perempuan, enggak beragajulan dan seterusnya. Bisa menempatkan diri di mana saya ngobrol dan seterusnya. Ini perempuan yang cantik dalam aturan agama Islam. Kemudian mana lagi? Mereka bijaksana. Bisa menempatkan diri pergi kemana dia, yang diajak ngobrol siapa, yang diajak ketemu siapa, bagaimana sikap mereka, mereka bijaksana. Setiap ada permasalahan diselesaikan dengan baik, gak emosional. Karena tanda orang yang takwa, wal kaziminal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Artinya dia bukan orang takwa kalau beragajulan. Kemudian apalagi perempuan yang cantik dalam Islam, perempuan yang sabar. Maaf, kita semua apalagi perempuan sebagai ibu rumah tangga, kalian suatu saat mamah doakan jadi ibu rumah tangga yang baik. Amin. Yang solehah. Amin. Masya Allah. Itu masalah dari A sampai Z. Kalau sebelum kalian menikah, masalah cuma sedikit. Begitu menikah dari suami, dari anak-anak, dari mertua, dari ipar. Wah, riuh. Ribu banget, Ma. Kalau kita mari masalah dengan sabar, insya Allah kita jadi perempuan yang baik, cantik menurut agama kita. Kemudian jadilah perempuan yang pemaaf. Kita bergaul dengan orang banyak, tidak semua menyenangkan kita. Ada orang yang nyebelin, yang sangat tidak menyukai kita, bahkan ingin menghancurkan kita, tetaplah jadi seorang pemaaf. Sekarang laki-laki yang ganteng, yang tampan bagaimana? Dia punya rasa percaya diri. Percaya diri. Pede. Pede ini modal seorang untuk maju. Yakin. Kemudian yang kedua, yang namanya laki-laki yang ganteng dalam Islam, laki-laki yang kuat. Anda lihat An-Nisa 9. Wal yasallazina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan yang doib, yang lemah. Lemah fisik, lemah mental. Lemah iman, lemah Islam, lemah akidah. Lemah ilmu pengetahuan, lemah ekonomi. Rasul mengatakan kadzal faqru ayyakuna kupron. Nyaris kepakiran membuat manusia jadi kupur. Makanya dia kita orang yang kuat. Kuat segala-galanya. Kalau dalam gambaran kita orang ganteng itu yang tinggi gede, atletis, ininya gede, sininya gede. Bodybuilder. Dalam Islam bukan begitu, bukan.
Tapi orang yang kuat, yang tangguh, yang bisa mengendalikan keadaan, beradaptasi dengan keadaan, menyesuaikan dimanapun, kapanpun dia. Tuh. Iya, Ma. Kemudian bagaimana lagi? Mana? Jaga penampilan. Oh. Itu yang dijaga. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan keindahan. Terutama kalau kita dalam ibadah. Dikatakan, ya ibnu Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalau ke masjid. Masya Allah, kalau kita ketemu laki-laki, ketemu perempuan, pakai baju yang rapi, bukan mahal. Iya, Ma. Rapi, Rapi. bersih, kira-kira enak gak? Enak. Rasul mengatakan, setiap hari Jumat mandilah kalian, mandi keramas. Walaupun tidak punya junub, pakaikan minyak wangi oleh kalian. Artinya kalau kita bertemu orang yang gak mandi berhari-hari, yang gak pernah keramas berhari-hari, yang gak pernah pakai minyak wangi, kira-kira duduk aja enak gak? Iya, Ma. Nahan napas. Coba, begitu dekat bajunya bersih, Wih. badannya bersih habis mandi. Kemudian pakai minyak wangi. Ya Allah, wanginya bedu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Allah menyukai orang yang taubat, menyukai orang yang suci. Suci apa? Hati, pakaian, tempat tinggal. Bukankah syarat sah sholat juga suci badan, pakaian, dan tempat tinggal? Makanya rajin mandi. Mandi. Baju bersih. Jangan ini baju sekarang dipakai ngaji, gantung di kastop, besok pakai deui, Ya. gantung deui, pakai deui. Kata kita yang ketek kita kagak bau. Nah kata orang, Nggak. jaga, Iya, Ma. jaga kebersihan. Ini menjaga pergaulan kita. Kemudian yang namanya laki-laki yang ganteng dalam Islam, laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Mama tanya kalian. Punya suami mau yang pengangguran atau yang kerja? Kerja. Atau kerjanya pengangguran. Sekarang ada yang aneh. Iya, Mas. Iya, Ma. Pengangguran itu bukan orang nganggur. Betul. Orang pencinta pohon anggur. Oh, penganggur. Beda sekarang, pengangguran. Pengangguran. Kalau dulu konotasi pengangguran orang yang nganggur. Nggak punya kerjaan. Sekarang udah 5 tahun terakhir Penganggur? pengangguran itu pecinta pohon anggur. Anggur. Bahkan mereka kaya raya karena harga anggur 100.000 ke atas. Iya, Ma. Masya Allah. Jadi itu. Jadi itulah yang disebut ganteng dalam Islam, cantik dalam Islam, sebagaimana Rasul dan Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Insya Allah jangan kita mengejar kecantikan secara dunia. Karena seperti ini tubuh kita diciptakan oleh Allah. Itulah yang terbaik kata Allah. Masya Allah. Hidung pesek kayak begini emang yang cantik. Iya. Pipi yang begini. Di kita mah pesek sedikit pengen dimancungin. Ini kecil pengen digedein. Gedein. Dagu ngegayot pengen kayak Dilancipin. lebah bergantung. Dilancipin. Ini digedein, semua digedein. Masya Allah. Rumah jadi Kalau sempit. cocok. Iya. Kalau enggak, berapa bulan kemudian dia kempes. Nah, Ya. Menyon. Tahu nggak menyon? Belat sebelah. Bocor. Bocor. Sekali ngobatin 200 juta. Ya Allah. Masya Allah. Jadi kita bersyukur dengan apa yang diciptakan. Yang penting yuk tata hati kita. Ya, Ma. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah cantik dan tampan yang disebut dengan inner beauty. wah, Jadi kecantikan dari bukan dalam. hanya luarnya tapi dalamnya. Makanya kalau ketemu orang, semoga hatimu secantik wajahmu. Begitu kan? Amin, betul, Pak. Jadi jangan cantik luarnya doang, tapi di kita yang dikejar. Salon kecantikan, pengen cantik, pengen Perawatan licin, kulit. pengen glowing. Tapi hatinya ditata, itu yang salah. Iya, Ma. Yuk, Oke. karena wajah kita diciptakan oleh Allah, hati kita dirobah, belajar bagaimana yang Allah ridho dengan hati. Masya Allah. Baiklah kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah Jamaah, tema yang sangat menarik ini mengenai cantik ganteng itu relatif ya. Nanti dilanjutkan lagi sama Mama. Tentunya Jamaah yang ada di studio yang mau nanya sama Mama Dede juga boleh setelah ini ya. Jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Kita bersama-sama kita cari bersama.
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan. Yang mau bertanya kepada Mama Dede langsung tentang ganteng dan cantik itu relatif. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Halo, Ma. Ya, ada apa sayang? Siapa namanya? Saya Elsa dari IIKI. Oh, Elsa. Saya mau bertanya, Elsa. bagaimana kalau misalkan wanita soleha dan cantik tapi tidak mendapatkan lelaki yang soleh gitu, dan sebaliknya, Ma. Oh, Ya, seperti terima itu. kasih, Ma. Ya, Elsa, di dalam Al-Quran dikatakan, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Artinya kita sebelum menikah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memilah dan memilih. Coba Elsa lihat. Tunkahul maratali arba'in limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, palika bidati dini taribat yang minuka. Nikahilah perempuan yang kalian sukai karena kekayaan, karena turunan, menak, raden, bangsawan, karena kecantikan. Yang keempat karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Itulah kenapa Elsa dalam Islam pacaran tidak boleh. Yang ada ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal satu dengan yang lain. Siapa dia? Keluarganya bagaimana? Turunan orang baik-baik nggak? Bibit, bebet, bobotnya ada nggak? Bagaimana akidahnya? Bagaimana ibadahnya? Dinilai sebelumnya. Kalau cocok lanjutkan, tidak cocok jangan dilanjutkan. Namun yang Elsa harus tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rumah tangga itu macam-macam. Suami istri baik, Adam dengan Hawa. Anaknya nakal. Ya, iya, Ma. Ya. Siapa? Qabil. Qabil membunuh abangnya Habil gara-gara berebut cewek. Ada orang tuanya, bapaknya baik, Nabi Nuh. Istrinya tidak baik dengan anaknya, Kan'an dengan istrinya. Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik, Nabi Lut. Ada yang istrinya sangat baik, suaminya jahat, Siti Asyah, Fir'aun. Sekarang, ada yang ayahnya jahat, Azar, pembuat patung. Anaknya baik, Nabi Ibrahim. Ada yang sangat baik, suami istri dan anak-anak, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah dengan Siti Hajar. Anaknya Ishak dengan Ismail baik-baik. Ada yang semuanya jahat, Abu Lahab. Ayah, ibu dan anaknya semuanya jahat. Jadi kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, mencari mana yang terbaik, hasilnya serahkan kepada Allah. Begitu Elsa. Ya. Gimana Elsa? Ya, paham, Ma. Baik, Ma. Terima kasih, Ma. Mangga. Baiklah, kalau gitu kita beralih ke Instagram ya Mas Bedu. Ya, silakan, Zara. Terima kasih banyak antusiasnya jamaah yang sudah nanya di Instagram @rumahmamadede_tv1. Ini yang dipilih ada Dentri, Mah. Dentri. Assalamualaikum, galau, Mah. Waalaikumsalam Dentri. Mah, gimana dengan orang-orang yang sering menampilkan kecantikan dan kegantengannya, terus sekarang dia berhijab? Itu apakah yang dilakukan dulu itu berdosa gitu, Mah? Kalau berdosa, apakah perubahan hijrah orang tersebut diterima? Mohon pencerahannya. Kita lihat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim mama yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau ada orang berbuat dosa fahisyah, fahisyah itu dosa sering diri kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran. Aw dzalamu anfusahum atau dolim dengan dirinya. Misalnya nggak pakai hijab, kemudian mabok, teler, kan nggak ngajak orangnya dirinya. Iya, Mah. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat sama Allah. Mama yaghfiru dzunuba illallah, tidak yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi dan meninggalkannya karena dia tahu itu adalah haram. Artinya dulu tidak berhijab, dulu bandel, kelakuannya Masya Allah luar biasa. Begitu dia sadar diberikan hidayah oleh Allah, dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dari hati, mulut dan kelakuan. Di sini Allah menyatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dosanya diampuni oleh Allah dengan syarat tidak mengerjakan perbuatan dosa yang kedua kali. Oke. Oh, seperti itu ya, Ma ya. Bagaimana Mama melihat kecantikan dan ketampanan itu diperlombakan, Ma? Nah, ini yang tidak boleh. Dalam Islam sebetulnya kecantikan, ketampanan tidak diperlombakan. Karena apa? Yang dinilai oleh sekarang bukan secara hati, tapi lahir. Fisiknya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang iklan di TV berlomba-lomba menampilkan bagaimana biar pipi licin. Biar toilet yang gede bisa hilang.
biar kutil-kutil pada hilang, bekas pitak pada rata, panu bisa hilang dan seterusnya. Yang tadinya kalau gambaran kecantikan itu pipinya lancip, mendaun sirih. Kalau ada yang bulat begini dikecilkan dengan berbagai cara. Sudah mulai tua, mulai kendor nih pipi kita, langsung pakai tarik benang dan seterusnya. Inilah yang diharamkan dalam Islam. Jangankan yang namanya merubah bentuk, pakai bulu mata palsu itu pun sudah haram. Bibir di bordel, disulam, ya. Itu haram. Rambut disambung pun itu haram. Alis disulam, bibir disulam. Betul, itu haram. Iya, Mah. Dilarang oleh Allah. Dilarang ya. Baiklah. Ya. Jadi merubah ciptaan Allah. Itu perbuatan setan. Nauzubillah min dzalik. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah, jamaah, kita akan kembali mendengarkan nasihat Mama mengenai ganteng cantik relatif. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, Zara. Lanjut, Mas Tadi Dede. setelah Elsa, apakah ada Ana yang mau bertanya? Silakan. Elsa dan Ana nih. Langsung gitu ya. Silakan, ada mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau Ma, Ada apa sayang? nama saya Juhairiah, saya dari Apa Heria? Juhairiah Juhairiah. Juju. Khairiyah. dari IKI Jakarta. Mangga. Izin bertanya Mah, bagaimana jika ada wanita cantik kesehariannya itu memakai cadar, diniatkan untuk terhindar dari penyakit ain? Itu bagaimana Mah? Itu hebat, luar biasa. Masya Allah. Karena Juhairiyah, dimanapun orang yang bawa penyakit ain selalu ada. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonil lamah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan segala keinginanmu yang sempurna. Dengan segala kekuasaanmu yang sempurna. Dari orang-orang jahat, dari pandangan mata yang jahat. Tidak sedikit yang namanya Juhairiyah. Manusia yang lihat kita boleh jadi orang itu kagum luar biasa dengan seseorang. Masya Allah. Itu mendatangkan penyakit ain. Yang paling parah Juhairiyah, kalau ada orang memandang seseorang ada perasaan iri. Terbersit di hatinya, irinya tadi ternyata diteruskan oleh Allah. Tidak sedikit gara-gara pandangan mata orang yang tidak suka, naik motor gudubrak jatuh, kecelakaan dan seterusnya. Makanya itu sangat bagus biar tidak ada orang yang mengirimkan penyakit ain kepada orang yang bersangkutan. Karena begitu lihat wajah-wajah ini, ada yang tertarik, ada yang suka, ada yang iri. Kenapa orang secantik dia sementara saya begini? Boleh jadi itu ada angin yang tajam yang bisa mencelakakan orang yang dilihat oleh orang tadi. Itu tidak mustahil karena banyak kejadian. Masya Allah. Terima kasih. Mangga, sami-sami. Sama-sama. Ini Mah, ada pertanyaan lagi dari Instagram Mas Bedi, Mangga. boleh ya? Ini sangat banyak terjadi pasti nih di kalangan masyarakat. Dia bertanya, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Apa hukumnya dalam Islam nih Mah, jika seorang suami atau istri pada saat jalan bersama bertemu dengan wanita atau lelaki lain dan berkata, cantik ya orang itu, ganteng ya orang itu. Nah gimana tuh Mah? Itu wajar dan normal yang tidak boleh diteruskan. Anda silahkan lihat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka kekayaan emas perak, suka kendaraan, suka peternakan, suka sawah ladang. Jadi normal. Ih, cara ganteng banget tuh. Iya Mah, ganteng banget Mah. Yang Normal. mana Mah? Gak kelihatan Mah. Kata beduk, cantik banget tuh itu ya. Normal. Normal, Mah. Yang tidak boleh diterusin. Iya Mah. Jadi jangan marah Anda. Kalau suami Anda bilang, cantik banget, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Suami saya normal. Oh iya, alhamdulillah ya Mah. Kalau misalnya kata cewek ganteng banget, suaminya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, istri saya normal. Itu yang benar, yang tidak boleh diterusin.
Karena Allah menyatakan zalika mataul hayati dunya, yang nama sam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Kalau diterusin artinya begitu kembali kepada Allah neraka jahanam, dosa doang. Dosa. Begitu berpikirnya di ujung ayat. Iya Ma, sampai ada kejadian teman Zahra tuh jadi ribut gara-gara dia ngomong gini, aduh si Anu cantik banget, dulu coba dulu saya jadinya nikah sama dia. Itu depan istrinya Ma. Itu mah. Ini Kalimat tambahannya kalimat itu. tambahannya. Kalau tadi kan belum ditambahin dulu. Enggak ada. Cantik banget itu. Cukup. Ditambahin. Coba kalau dia jadi istri saya, Iya. itu yang nyakitin lu, mikir para lelaki. Bini lu juga jengkel. Coba kalau kita perempuan, Iya, Ma. ketemu yang ganteng. Ih ganteng banget, iya Ma ya Gagah Allah. banget. Coba laki gue kayak dia, lah marah. Mikir begitu. Iya. Kalau hanya ketemu dia mengagumi, normal, wajar, fitrah dasar manusia yang tidak boleh diterusin. Diterusin ada embel-embelnya. Iya. Mas Bedu nggak gitu kan? Enggak, aku mah kalau ketemu, aku lagi di mall sama istri aku, ada cowok, ih ganteng banget ya mah, itu. Baru aku domelin sama istri aku. Nah, iya, belum ada obat. Aku nggak normal. Hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Ya, zaman Nabi Lut itu. Iya Mah, baiklah kalau begitu Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah jamaah, tentunya hari ini kita sudah melihat cantik, ganteng relatif menurut pandangan Islam berdasarkan tadi apa yang sudah Mama sampaikan. Nah pesan Mama nih yang perlu diingat, jangan hanya kita memikirkan mempercantik rupa aja nih atau memperganteng rupa aja, tapi juga hati dan juga tentunya amal ibadah kita sesuai dengan syariat Islam, tentunya tuntunannya Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Perbanyak berdoa yuk agar kita dapat mencurahkan aura kecantikan atau kegantengannya dari hati kita masing-masing. Silakan Mama. Pemirsa dan anak-anak sekalian yang cantik-cantik, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu ya Allah, pasti tidak akan terhitung. Kami bersyukur dijadikan manusia yang sempurna. Anggota tubuh kami berfungsi sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, punya tubuh yang sempurna, punya wajah yang sempurna, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kami bermohon kepadamu ya Allah, karena semuanya diciptakan olehmu, diberikan olehmu, nikmat darimu, agar kami bisa memanfaatkannya di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Hindarkan kami dari ujub ria sombong dengan kecantikan. Karena keadaan kami cantik maupun tampan itu relatif. Dan Engkau yang berikan kecantikan ketampanan kepada kami ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami dalam rahim ibu kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Oleh karena itu tanamkan keimanan, tanamkan ketakwaan, tanamkan rasa syukur dalam hati kami. Agar kami bersyukur dengan apapun yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur dengan apa yang Kau ciptakan untuk kami. Engkau tahu mana yang baik untuk kami, mana yang tidak baik untuk kami. Kami yakin inilah yang terbaik yang Kau berikan buat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman dari IIQ, terima kasih sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.